Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat semua sedulur-sedulur, buat teman-teman saya semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Gusti Allah yang Maha Agung, dan disehatkan bersama keluarga kita yang tercinta. Amin. Salam buat keluarga, sehat selalu, bahagia selalu, dan dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezeki. Alhamdulillah, di video kali ini rasa sejati, pencarian jati diri yang sejati, kemanapun kita melangkah dan seperti apa kita diperjalankan oleh Gusti Allah yang Maha Agung, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita hanya untuk mencari satu titik cahaya di dalam diri kita, yang kalau kita bicara tentang babagan Al-Mahdi, Imam Mahdi, kita di situ untuk mencari cahaya di diri kita, nurullah di diri kita. Kadang kita, setiap manusia, banyak sekali yang pada mempunyai laku perjalanan. Di situ energi yang negatif selalu menerjang buat diri kita sebagai manusia atau manusia bumi ini. Itu wajar. Saya pun juga masih selalu belajar. Jadi diri yang sejati, kita kemanapun berjalan, bertemu sama siapapun, dan bagaimanapun perjalanan kita, itu semua akan kembali di diri kita. Jadilah diri kita, jiwa-jiwa yang terpingit kita untuk selalu yang welas asih, yang bijaksana dalam perjalanan apapun. Pernah saya katakan dalam babagan perjalanan ini, saya dongeng atau bicara Satria Piningit, berat memang, beban atau tanggung jawab yang saya pikul. Karena apa? Hubungannya sama perasaan manusia, sama perasaan sedulur-sedulur semua. Karena yang namanya satria saat ini itu banyak sekali yang pada mempunyai laku titah, pada mempunyai laku perjalanan di dimensi perjalanannya masing-masing. Di babagan Ratu Adil, itu semua adalah keadilan Gusti Allah. Kita ibaratnya sama, kita di mata Allah itu kita sama, tidak ada yang paling suci dan tidak ada yang paling kotor. Karena kita di alam bumi ini, kita adalah sama-sama beranjak di alam bumi ini, di bumi ini. Jadilah dalam babagan kita mencari jati diri, kita mau belajar sama siapapun, mau kemana, itu semua akan kembali ke diri kita masing-masing sebenarnya. Yang namanya tongkat-tongkat penuntun itu ibaratnya banyak sekali. Di situ kita pada hakikatnya semua akan kembali ke diri kita, ke jiwa kita, ke roh kita, agar kembalinya sukma kita yang sejati, cahaya di atas cahaya di diri kita, hingga tercapainya hidayah, welas asih, bijaksana, semua akan kembali di diri kita. Kalau kita membahas Satria Piningit atau apapun di situ, konsep Satria Piningit, pusaka paling ampuh di babagan perjalanan Satria Piningit itu bukan tombak, bukan keris, bukan pedang, tapi apa? Hati kita. Pucuk ati. Kita mau punya pusaka ampuhnya seperti apa, tapi kalau hati kita di situ masih mempunyai rasa iri dengki, mungkin rasa kecemburuan sosial atau apapun terhadap sesama, kita di situ belum bisa dikatakan sakti. Karena sakti itu adalah di hati kita. Itulah kita, kalau sudah mencapai babagan seperti itu, kita sudah bisa menemukan jati diri kita yang sejati. Kita mau berjalan kemana, mau diakui sama siapa, dan bagaimanapun, pada hakikatnya semua itu akan bertemu para satria yang selalu amanah, yang selalu istiqomah,
yang di situ bisa berjalan kita sampai Istana Bulan Bintang Purnama itu adalah Al-Mahdi Hidayah. Semua sama, karena nur Allah cahaya itu dari dulu sudah ada, menyinari buat semua yang bisa untuk berjalan yang hati-hati dan menemukan jati diri kita yang sejati. Dan tugas saya di sini tidak hanya cukup dengan 1-2 orang, masih banyak di situ, karena tugas kami mencari, menemukan luhur-luhur dan menyatukan luhur. Karena saat ini masih luhur di kebanyakan di Jawa Barat yang hubungannya sama Pasundan. Karena lambang Pasundan tertua sudah saya tayangkan. Di situ ada kujang kembar, banyak sekali. Jadi semua perjalanan di situ saya tidak mencari-cari, ibaratnya mencari kesempatan dan lain, tidak. Semua itu ada ada tugas masing-masing. Insya Allah itu yang paling penting. Semoga buat semua sedulur-sedulur tahu dengan perjalanan itu. Karena kalau kita melihat dalam perjalanan Satria Piningit, Al-Mahdi, Imam Mahdi, itu luas sekali. Apalagi hubungannya udah sama Nabi Khidir, luas sekali. Satu contoh, Nabi Musa nggak lulus sama Nabi Khidir karena apa? Kebanyakan bertanya. Apalagi kita sebagai manusia yang berjalan itu sama alam, kita hanya mengikuti saja. Karena hati-hati sekali di perang akhir zaman, bukan kita perang sama sesama bagaimanapun, karena kita perang sama angkara murka diri kita masing-masing. Itu yang paling penting. Otomatis setiap manusia kalau bisa memerangi angkara murka diri kita masing-masing, peperangan yang bersifat di situ pakai senjata apapun tidak akan pernah terjadi, karena manusia itu sudah bisa memerangi jiwa angkara murka dirinya masing-masing. Itu jadi dalam babakan perjalanan itu luas sekali. Insya Allah semoga selalu mendapat hidayah, petunjuk, dan hati-hati. Dan apapun itu perjalanan yang sudah berdampingan, sudah mempunyai pasangan suami istri, di situ kita juga harus terbuka sama pasangan kita. Apapun itu, semua perjalanan yang menyangkut tentang perjalanan Satria Piningit atau Putra Batara Indra dan lain-lain, di situ pasti semua manunggal apa yang menjadi perjalanan kita seorang istri. Jadi itu salah satu kejujuran dalam laku diri sendiri. Itu yang harus diingat buat semua saja yang pada mempunyai laku titah berjalan. Dan dari kami Jos Endin minta maaf jika banyak kesalahan tutur kata, kami selalu berjalan menerangkan hal babakan itu. Kami minta maaf yang setulus-tulusnya. Kami juga di sini bukan merasa paling suci, tapi kami belajar, sama-sama belajar tukar kawruh. Silaturahim, saling silaturahim itu membuat kita lebih bermanfaat. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Minta maaf yang setulus-tulusnya jika banyak salah kata dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.